Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Anisia, tentunya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama kita di kelas 11. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sangat erat berkaitan dengan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Betul atau tidak? Nah, kali ini kita akan mempelajari materi mengenal teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Yuk, simak pembelajaran kali ini. Dengan kompetensi dasar, mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama, tentunya kita akan mempelajari mengenai pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, tujuan teks prosedur, dan yang terakhir, jenis-jenis dalam teks prosedur. Yuk simak baik-baik agar kamu memahami materi dalam teks prosedur ini. Pengertian teks prosedur. Secara umum, teks prosedur menunjukkan dan menjelaskan proses membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks prosedur umumnya berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar sesuatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam dunia industri, teks prosedur berperan sebagai acuan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu secara bertahap atau tepat sasaran. Ini garis besar pengertian dari teks prosedur. Artinya, dalam melakukan sesuatu, kita dihimbau atau diupayakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Karena kalau tidak, maka tujuan tidak akan tercapai dengan baik. Lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur terdiri dari langkah-langkah yang lebih panjang dan kompleks. Artinya, memiliki beberapa langkah atau tahapan yang panjang atau sedikit rumit. Yang kedua, umumnya, teks prosedur disusun secara informatif. Apa itu informatif? Artinya memiliki informasi atau mengandung informasi tentunya untuk para pembaca. Yang ketiga, umumnya teks prosedur dijelaskan secara terperinci menggunakan kalimat yang lengkap. Nah, tujuannya supaya pembaca mudah memahami dan tidak keliru dengan yang dijelaskan dalam langkah-langkah membuat sesuatu. Selanjutnya, teks prosedur ini sudah pasti bersifat objektif. Bersifat objektif artinya betul-betul sesuai dengan keadaan sebetulnya ya. Jadi sesuai dengan langkah-langkahnya, tidak boleh ada yang dikurangi dan tidak baik juga apabila dilebih-lebihkan. Jadi, sifat dari teks prosedur adalah objektif atau betul-betul terjadi atau betul-betul sesuai fakta ya. Kemudian selanjutnya, menggunakan syarat atau pilihan. Nah, artinya kalau dalam membuat sesuatu bisa menggunakan pilihan satu atau pilihan yang kedua ya. Artinya kalau kita membuat mie goreng saja ya, bisa menggunakan air fryer atau bisa juga direbus seperti itu ya. Jadi itu langkah-langkahnya bersifat sesuai pilihan hati kita. Selanjutnya, kalimat yang digunakan juga harus jelas, logis, dan juga singkat. Artinya, jangan bertele-tele. Logis artinya masuk akal, dan juga singkat artinya mudah dipahami. Lanjut.
Nah, selanjutnya adalah tujuan teks prosedur. Sebetulnya tujuan kita melakukan atau mengenali teks prosedur ini untuk apa sih? Tentunya tujuan teks prosedur adalah menjelaskan atau memberitahu cara membuat, mengoperasikan, atau melakukan sesuatu sesuai dengan urutan tindakan atau langkah. Nah, setiap instruksi yang terdapat pada teks prosedur biasanya dirangkai sedemikian rupa agar dapat diikuti dan dipraktikkan dengan mudah oleh pembaca. Nah, itu tujuan dari teks prosedur. Jadi, apabila kita membuat teks prosedur, tujuannya adalah supaya pembaca dapat mengikuti arahan langkah-langkah yang kita lakukan atau yang kita buat, seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan mengenali jenis-jenis dalam teks prosedur. Ternyata dalam teks prosedur tidak hanya satu jenis saja, melainkan dibedakan jadi beberapa jenis. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Apa sih teks prosedur sederhana? Nah, berikut pengertiannya. Teks prosedur sederhana biasanya hanya berisi 2-3 langkah saja, sesuai dengan namanya ya. Teks prosedur sederhana. Contohnya yang bagaimana? Contohnya adalah mengoperasikan setrika ya, sangat mudah sekali bukan? Yang pertama bisa dikaitkan dengan aliran listrik ya, kemudian langsung diputar pemanasnya seperti itu. Itu termasuk dalam teks prosedur sederhana. Lalu yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Nah, perbedaan teks prosedur sederhana dengan teks prosedur kompleks. Kalau teks prosedur kompleks, ini langkah-langkahnya lebih banyak atau lebih kompleks ya, atau lebih sulit ya. Contohnya nih di sini sudah Ibu berikan ya. Sudah Ibu berikan contohnya seperti prosedur membayar tilang oleh polisi atau membuat rekening tabungan di bank. Nah, membayar tilang oleh polisi atau membuat rekening tabungan bank tentunya bukan hanya 1-2 prosedur atau 2 langkah saja ya, melainkan langkah-langkah yang harus dilakukan atau ditempuh lumayan panjang seperti itu ya. Lanjut. Yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Nah, apa sih teks prosedur protokol? Di sini pengertiannya teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap sama. Contohnya yang bagaimana, Bu? Contohnya adalah memasak mie instan. Nah, memasak mie instan itu kan langkah-langkahnya bisa dibolak-balik ya. Bisa mulai dari dikupas dulu minyak gitu, kemudian digunting bumbunya, lalu direbus minyak, atau bisa direbus minyak dulu baru digunting bumbunya lalu diaduk seperti itu. Oke, mudah sekali ya untuk memahami materi kita hari ini. Cukup karena keempat materi sudah Ibu jelaskan dan sudah kita bahas. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari struktur juga kebahasaan dalam teks prosedur. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan like atau komen video yang sudah Ibu upload ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan bertanya dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.